Pada video ini, kita akan mempelajari bagaimana caranya membuat seleksi dengan menggunakan Marquee Tool. Setelah itu, kita juga akan belajar bagaimana melakukan editing gambar seperti menduplikasi bagian objek dan menghapusnya. Kita juga bisa mengisi seleksi yang kita bikin dengan berbagai macam warna. Selain itu juga kita bisa membuat vignette foto dengan tool ini. Tanpa memperpanjang kata, kita langsung menuju Affinity Photo. Oke, sekarang kita sudah berada dalam Affinity Photo. Untuk menggunakan Marquee Tool, teman-teman bisa pergi ke ikon persegi dengan garis putus-putus di sini atau dengan menggunakan shortcut M. Ketika kita klik kanan di sini, kita akan disuguhi berbagai macam opsi Marquee Tool seperti rectangular, elliptical, column, dan row. Tapi biasanya saya hanya menggunakan rectangular dan elliptical saja. Maka di sini saya klik di rectangular Marquee Tool. Kemudian sebelum membuat seleksi, teman-teman harus pastikan dulu menselect atau memilih layer yang teman-teman ingin seleksi. Di sini saya select layer saya yang bernama background, maka saya mempunyai opsi untuk menseleksi layer saya tersebut. Kemudian untuk membuat seleksi, kita bisa menahan klik kemudian menggerakkan mouse sehingga tercipta seleksi yang kita inginkan seperti ini. Kita juga bisa sambil menahan shift untuk membuat seleksi dengan aspek rasio yang sama atau dengan sisi yang presisi seperti ini. Dikarenakan saya ingin menseleksi bagian dari anak ini, maka saya membuat seleksi dengan bentuk persegi panjang seperti ini. Oke, untuk mengubah posisi seleksi, kita bisa pergi ke dalam seleksi atau bagian dalam seleksi, kemudian tahan klik, kemudian arahkan ke tempat yang teman-teman inginkan seperti ini untuk merubah posisinya. Oke. Ketika kita sudah melakukan seleksi, kita bisa mengedit bagian dalam yang berada di dalam seleksi kita tersebut. Seperti contohnya di sini saya ingin menduplikasi bagian yang berada di dalam seleksi. Kita tahan Ctrl dan klik C untuk mengcopy, kemudian tahan Ctrl dan klik V untuk mempaste. Maka di sini akan tercipta layer baru hasil dari duplikasi bagian seleksi yang kita bikin sebelumnya. Untuk lebih jelas, kita bisa nonaktifkan background atau layer yang lama seperti ini, maka di sini akan kelihatan bagaimana hasil dari duplikasi bagian dari seleksi yang kita bikin sebelumnya. Oke, saya kembalikan. Selain itu, kita juga bisa menghilangkan atau mendelete bagian dalam seleksi yang kita bikin. Jadi setelah kita membuat seleksi, kita tinggal klik backspace atau delete, maka bagian yang berada di dalam seleksi akan terhapus. Untuk menonaktifkan seleksi, teman-teman bisa pergi ke select di sini, kemudian klik di select atau Ctrl D, maka seleksi yang kita bikin sebelumnya hilang dan tampilan akan menjadi normal seperti sebelumnya. Kita juga bisa mengisi seleksi kita dengan warna solid. Sebagai contoh, di sini saya ingin membuat balon kata berbentuk lingkaran. Jadi, langkah pertama yang saya lakukan adalah saya pergi ke panel layer di sini. Kemudian di bagian bawah sini ada icon bertuliskan Add Pixel Layer. Kemudian ketika kita klik, maka kita akan membuat layer baru dan pastikan layernya itu terselect atau terpilih ya. Dikarenakan saya ingin membuat ellipse atau lingkaran, maka kita pergi ke rectangular Marquee Tool dan pilih elliptical Marquee Tool. Untuk membuat seleksi, tahan klik kemudian geser mouse sehingga tercipta seleksi yang teman-teman inginkan. Untuk menggeser seleksi bisa tahan spasi, gerakan mouse, kemudian tempatkan seleksi di tempat yang sesuai. Oke, seperti ini. Kemudian untuk mengisi seleksi yang teman-teman bikin, bisa pergi ke edit, kemudian klik fill atau dengan menahan shift ketik F5. Kemudian di sini akan disuguhi opsi pewarnaan seleksi yang teman-teman bikin. Dikarenakan saya menginginkan warna putih, maka saya tidak perlu edit. Oke, saya apply di sini. Kemudian untuk menghilangkan seleksi, kita bisa pergi ke select, kemudian di select atau menahan Ctrl dan ketik D. Untuk membuat gambar ini lebih hidup, kita bisa pergi ke Artistic Tool untuk membuat tulisan, kemudian bisa zoom di sini. Kemudian untuk membuat tulisan, teman-teman bisa tahan klik, geser mouse untuk menyesuaikan besar fontnya.
Seperti ini saya rasa cukup. Kemudian saya ketik smile. Oke. Saya pergi ke Move Tool atau shortcutnya V, kemudian saya sesuaikan dengan posisi lingkaran yang saya bikin seperti ini. Untuk memperbesar tampilan, kontrol, kemudian ketik 0. Ada satu hal yang perlu diperhatikan di sini. Jadi sebisa mungkin nantinya ketika mengedit foto, teman-teman harus menghindari mengeditnya langsung di foto. Jadi kita bikin layer baru supaya nanti ketika kita berubah pikiran di tengah editing kita bisa langsung mengeditnya ya. Jadi kalau misalkan kita aplikasikan di fotonya, nanti mau tidak mau untuk mengeditnya kembali teman-teman harus pergi ke step di mana teman-teman mengedit foto tersebut. Jadi mungkin kalau misalkan 3 atau 4 step saya rasa tidak masalah, tapi kalau misalkan sudah puluhan step nanti mau tidak mau kita harus mengulangi step tersebut dan itu sangat membuang-buang waktu. Ketika kita mengaktifkan Marquee Tool, kita akan mendapati beberapa opsi pengaturan di atas sini. Pengaturan yang pertama adalah terkait dengan mode seleksi yang kita gunakan. Pada awalnya, kita akan berada dalam mode New, di mana kita akan selalu membuat seleksi yang baru setiap kita menyeleksi. Oke. Kemudian di samping sini ada mode Add, di mana kita akan menambahkan seleksi yang baru kepada seleksi yang lama kita bikin. Oke, seperti ini. Kemudian selanjutnya ada mode Subtract, di mana kita akan mengurangi seleksi yang lama dengan seleksi yang baru seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah mode Intersect, di mana kita akan memotong seleksi yang lama dengan seleksi yang baru seperti ini. Oke, di sini saya hilangkan seleksinya dengan Ctrl D dan saya kembalikan ke mode New. Kemudian di sampingnya ada opsi pengaturan terkait dengan feather. Maksud dari feather adalah opsi pengaturan terkait dengan sisi atau tepi seleksi yang kita bikin nantinya. Jadi semakin kecil feather kita, maka akan semakin tajam seleksi yang kita ciptakan. Jadi sebagai contoh di sini saya ingin membuat layer di sini, kemudian saya bikin seleksi seperti ini dan kita isi seleksi kita dengan warna solid seperti ini. Oke. Dan saya hilangkan seleksinya dengan Ctrl D. Ketika kita membuat seleksi dengan feather 0, kita akan mendapati tepian seleksi kita ini akan menjadi sangat tajam dikarenakan kita menyetingnya dengan setting 0. Beda halnya kalau kita seleksi dengan feather yang lebih besar seperti 500-an seperti ini. Oke. Dan kita bikin seleksi yang sama, kemudian fill-nya juga yang sama juga warna putih, maka kita akan mendapati seleksi kita itu akan menjadi sangat halus seperti ini dan agak ngeblur ya. Contoh dari penggunaan feather adalah kita bisa membuat vignette foto. Maksud dari vignette foto adalah efek gelap di bagian sisi-sisi foto yang memberikan kesan lebih fokus dan lebih mendalam terhadap objek yang ada di dalam foto kita. Contohnya di sini kita akan membuat vignette yang mengitari bagian dari anak ini. Untuk langkah pertamanya adalah kita ke elliptical marquee tool dan kita setting feather kita sekitaran 500-an seperti ini dan kita bikin seleksi mengitari objek yang kita inginkan seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita ke bagian select, kemudian invert pixel selection atau dengan menahan Ctrl dan Shift dan mengklik I, maka kita akan membalikkan seleksi kita yang mana pada awalnya kita menyeleksi bagian dalam sini dan kita invert atau kita balikkan menjadi bagian luar yang kita seleksi. Kemudian langkah selanjutnya adalah ke edit, kemudian kita fill dengan isian atau warna yang gelap seperti ini. Oke. Kemudian kita deselect atau kita hilangkan seleksi kita dan langkah terakhir adalah kita men-setting blend mode layer kita itu menjadi soft light seperti ini. Dan hasilnya kita membuat vignette secara manual menggunakan teknik feather di elliptical marquee tool. Ini adalah hasil akhir. Untuk mengetahui perbandingan dengan hasil awal atau awalnya, kita bisa nonaktifkan di sini dan ini adalah hasilnya.